Gimana Muzamil? Ini segini, saya sepakat sama guru saya. Kita respon, kalau ada respon itu per poin supaya nanti tidak tumpuk-tumpuk. Jadi sekarang khusus mengenai pertanyaan pertama, Mas Jiwa Tejo ada respon nggak? Ya, oke. Betul, yang benturan dibentur, setiap hasil ijtihad dibenturkan pada nas ya. Oh itu bukan ajaran. Seterusnya monggo Mas Jiwa. Ya, saya tadi lihat kalau misalnya yang disebut fikih ya, aku dulu taunya fikih gitu loh, tapi fikih itu. Kalau pelukis itu Joko fikih gitu. Joko fikih itu fikih. Jadi nikah udah pada teretan dari Madura, jadi kalau mau ketemu di Madura nggak nikah gitu. Pada Maturan. Pada Maturan, pada orang Madura itu ngototan, nggak usah di. Berkibarlah bendera di. Jadi kalau memang semuanya syariat, tadi saya bingung Pak Ustadz. Berarti apa yang di alam semestanya syariat kan? Tadi sampean ngomong kalau mau anu berzikir, ya jangan ngurusin darah. Oh darah itu mau sholat mau apa kencing bagian dari itu kan ciptaan dari sana juga ya kan? Yang penting jujur. Kalau ketidakjujuran itu yang nggak suci. Sekarang pertanyaan saya, ketidakjujuran itu yang bikin siapa? Di dalam sastra Jenderal Baik dan Bumi Rama bunuh diri, dia cendekung kayak The Thinker, patungnya itu cincinnya dijatuhkan itu perlambang dia mau melepaskan kewisnuannya, disuruh Anoman jatuh, Anoman bisa mengecilkan badannya, masuknya di cincin itu, begitu sampai di atas lagi Rama sudah nggak ada. Terus kawan musuh. Jadi pertanyaan saya itu, catatan saya ke murid saya ini gitu ya. Jadi ya gimana gitu loh, ketidakjujuran dan lain sebagainya itu saya akan mengapi murid saya Cak Nun. Murid itu dari irada, yuridu ya, yang berkehendak ya. Jangan salah. Kalau murid yang dimaksud kalian ketahuanku itu murid, itu santri apa? Jadi murid itu di atas. Kalian tuh IQ-nya kayak Cak Nun tadi kan bilang, ya Allah, kok yang pacar memang dasarnya cinta. Doa dilarang, kamu istakai apa kok sih kurang, tapi nggak doa kok sombong kamu, iya kan? Cak Nun tadi ngomong gitu, aku nonton dari situ, tapi nggak tahu siapa yang bilang bahwa aku datang gitu. Tujuanku ngecek sejauh mana kemajuan gitu loh. Gitu loh. Nah sekarang saya tambah dari yang tadi itu. Kalau ada yang tidak suci, ketidaksucian juga dari sana gitu. Terus sikap kita gimana? Menurut saya, ya kembali ke pertanyaan beliau, ya pasrah. Saya kira itu. Dan makanya salah satu yang saya lakukan Pak Kiai, saya itu kadang-kadang cenderung anti arti. Kalau membaca apapun gitu, terutama Al-Quran yang saya belum tahu artinya, saya menghindari arti. Biarkan musiknya itu bekerja sendiri di saya dan memberi petunjuk. Saya dulu senang bacakan, saya kan sering dikritik Cak Nun. Sejak dikritik Cak Nun saya sinau ngaji sing bener ki apa. Betul bener tuh ketoke luwih apik saka Cak Nun. Jadi saya kira itu jangan kalau sampai yang tadi ngomong ini inti jihadnya nggak ada rujukannya, itu sudah dilakukan oleh Jan Cukers. Makanya saya bilang tanpa kata dasar kasih awalan Jan, kasih akhiran cuk disebut. Iya kan, tanpa kata dasar. Ayo tanpa dasar biar hidup dalam. Kalau pakai dasar memang pakai Malik, Syafi'i, pakai enggak dalam hidup kita gitu loh. Gitu loh. Saya kira gitu. Rujukannya siapa? Saya kira saya akan kembali ke Cak Nun. Rujukannya adalah
diri sendiri, saya kira gitu. Saya dapat kita tidak dapat siapa, bukan ke Imam Maliki, bukan ke lainnya, tapi ke sesuatu yang kita tidak tahu, yaitu Maliki Yaumiddin. Habis itu ihdinas siratal mustaqim, kepada iya karena butuh, iya karena nasta'in, yang kita sembah. Pada situ kita ihdinas siratal mustaqim, urutan algoritma matematikanya gitu. Itu yang akan memberi petunjuk ke kita, sesuatu yang iya kan butuh, iya kan nasta'in, bukan siapa-siapa. Wah, Ustadz, makasih. Oke, tepuk tangan untuk Mas Jiwo. Saya ingin memberi metode yang mungkin agak praktis dengan menanyakan kepada Pak Muzamil dengan soal pertanyaan yang pertama ya. Soal murid-murid tadi dan seterusnya itu kan itu suatu dialektika di mana orang tua harus arif untuk memelihara kepercayaan diri yang muda-muda. Jadi nggak apa-apalah. Itu kan soal percaya diri apa tidak, sehingga dia harus menggede-gedekan dirinya supaya dia merasa tetap ada. Jadi serapopo lah. Pak Muzamil gini, saya kira ini pelajaran sangat luar biasa. Saya kira di pesantren belum tentu kita menyadari urut jadi gini, dari nas dasar ke fikih itu apa saja, sampai ke fikih itu dari misalnya ayat, misalnya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Iya. Dari situ sampai ke fikih puasa Ramadan, fikih. Iya. Okay. Iya. Ya, fikih atau fikih sama ya. Fikih itu asli sebutan dari Arab. Fikih itu berarti aliran lebuiran. Jadi Gus Dur kalau nyebut juga fikih. Makanya fikih, Gus Dur itu nyebutnya fikih karena dia orang Jombang. Jadi kalau manggil Amin Rais enggak bisa dia manggil Rois. Gitu. Ya, nama Gus Dur enggak dikenal, Gus Dur enggak dikenal di Jombang itu Durakman gitu, menuju kan rodok wawasanmu rodok diambakmu kecil. Oke, apa saja urutannya Pak Muzamil? Iya, baik. Jadi begini, yang masalah fikih, kenapa saya bilang fikih? Karena saya punya guru sudah meninggal dunia yang sering bilang itu. Saya hanya untuk menguatkan ingatan kepada beliau. Sebetulnya aslinya saya sendiri bilang fikih. Cuma saya punya guru Profesor Doktor. Enggak, saya nggak ngetes, saya betul-betul nanya, saya nggak ngetes ya. Jadi saya punya guru Profesor Doktor Syekh Hadi Purmono SHMA, gitu ya. Nah itu dulu yang sering ngajar usul fikih, dan beliau itu kalau ya sering kalau ngajar, saya sekarang Syiah, silakan debat saya. Sekarang saya Mu'tazilah, debat saya. Jadi jawab versi Mu'tazilah dan seterusnya. Nah beliau sudah meninggal dunia, maka supaya saya tidak lupa kepada beliau bilang fikih, saya ikuti. Itu muridku. Selanjutnya ini proses dari nas kepada fikih tadi. Itu ada prosesnya. Gitu ya. Pertama analisis bahasa, gitu ya. Nah, analisis bahasa itu analisis pertama, gitu ya. Jadi dianalisis. Analisis bahasa itu ada 4 tingkatan, gitu ya. Jadi ada bahasa itu ibaratun nas namanya. Jadi arti letterleknya nas itu bagaimana? Arti pertama. Terus nas itu nanti punya isyarat. Isyarat itu arti kedua. Ini mengisyaratkan apa? Gitu ya. Arti kedua, isyarat itu kedua. Pertama itu arti letterlek dari bahasa. Terus bahasa itu punya isyarat. Gitu ya. Oke, yang saya tanyakan gini. Ya. Kalau Anda membaca Quran, ya, apakah ada jarak antara kata Quran itu dengan pemahaman Anda tentang kata Al-Quran? Ya. Ada jarak apa tidak? Ada jarak apa tidak, Mas? Ya mesti ada. Gini. Kita kembali ke teori ayam, ya. Kata orang Madura kukurunu, kata orang Jawa kukuruyu, kata orang Sunda kongkorongkong. Ada jarak nggak antara bunyi ayam dengan mulutmu? Jauh kan bedanya. Jadi tidak seorang pun bisa mengatakan itu tidak sesuai dengan Quran dan hadis. Tidak bisa ngomong gitu. Betul? Loh, karena setiap orang punya jarak terhadap Quran. Yang berlaku pada dia adalah interpretasi dia dan rasa dia. Jadi maka caranya adalah kita berendah hati satu sama lain. Jangan suka ngeklaim-klaim seolah-olah dia yang ngerti persis Quran, seolah pemahaman dia tentang Quran persis seperti yang dimaksudkan Allah. Dan mungkin nggak itu terjadi.
Mungkin nggak ada manusia memahami Quran persis seperti yang Allah maksudkan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apalagi sampai ke fikih. Saya kasih contoh mungkin. Ya. Mungkin boleh. Ya. Saya terus terang jujur aja ya. Sayangnya entah karena kebetulan sudah pernah baca atau pernah dengar, saya jadi ngerti artinya dikit-dikit. Tapi saya lebih happy baca Al-Quran itu kalau saya nggak ngerti artinya. Karena itu justru langsung ke ini ya, tolong dianalisa. Dulu saya seneng baca misalkan apa ya? Sebut salah satu. Saya agak hafal Quran. Serius. Yang dikit-dikit aja tapi. Apa? Quraisy. Bismillah. Li'ilafi Quraisy إلافه رحلة الشتاء والصيف فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Aku dulu dengar itu, tapi begitu dibatasi li'ilafi katanya karena orang-orang Quraisy yang suka pesiar di musim dingin. Kok itu bukan itu aku ngerasa Tuhan ngomong ke aku kok, itu masalahku. Jadi aku terganggu, padahal begitu aku nggak kenal artinya asik loh. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Itu ya, begitu ada arti hancur. Ya, memang orang yang tidak ngerti bahasa Arab tidak usah peduli artinya lah. Cari hidayah Quran dari bunyinya, dari bunyinya, dari estetikanya. Yang saya tanyakan adalah, Mas Ejo, yang kamu bergetar itu tetap berjarak dengan yang Allah maksudkan dan lahirkan. Ada jarak estetik dari Allah ke Mas Tejo, ada jarak intelektual dari penafsir kepada nasnya Allah. Jadi tetap jarak. Jadi tidak seorang pun berada di titik koordinat yang sama dengan Allah. Oleh karena itu prinsip hidup kita tauhid, proses berjuang untuk menyatukan diri. Dia belum pernah bersatu. Betul nggak? Itu yang saya maksud jarak. Jadi tidak bisa ada klaim, oh ini tidak sesuai dengan Quran dan hadis. Nanti dulu, kamu bukan Tuhan, hanya Tuhan yang bisa ngomong. Karena kebenaran objektif mengenai ayat Tuhan hanya ada pada Tuhan tok. Kita sama-sama harus rendah hati dan saling menerima satu sama lain, kecuali mengakibatkan kemudaratan sosial. Kan gitu. Kalau soal jaraknya kita semua berjarak. Ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang jaraknya melenceng, ada yang miring, ada yang resultan, ada yang lurus. Tidak ada masalah. Contohnya Pak, tidak usah Allah deh. Tadi siang teman-teman berdiskusi, Rasulullah itu selama Ba'da Isra Mi'raj itu sholat sekitar 75.000 kali. 75.000 kali di depan orang banyak. Dan kan rumusnya sholat apa? Allah cuma mengatakan kita disuruh sholat. Tidak, Allahnya ngomong gimana? Wa aqimus shalah. Wa aqimus shalah. Sudah itu dok. Tegakkan sholat. Terus disambung juklaknya, solu sholatlah sebagaimana kamaro aitumuni usolli. Sholat sebagaimana kamu melihat aku sholat. 75.000 kali di depan orang banyak. Kok sekarang beda-beda? Iktidal itu gini apa gini? Allahu Akbarnya itu tangannya di mana persisnya? Di sini apa? Allah apa? Allah yang mana? Mestinya kalau contohnya itu 75.000 kali, mestinya beres. Sekarang tidak ada perbedaan. Tapi toh berbeda di antara kita. Itulah namanya jarak. Maka kita harus toleran dan rendah hati satu sama lain. Karena Rasulullah sendiri mungkin ketika dia seger sholatnya Allahu Akbar ini gini. Tapi ketika agak kedinginan ya Allahu Akbar. Jadi ini sumber informasinya berbeda-beda. Jadi kita rendah hati satu sama lain. Mau bagaimana? Karena tidak ada kebenaran objektif kecuali hanya pada Allah. Jadi kalau Anda ngomong yang baik bagaimana, yang buruk bagaimana,
yang kamu maksud kebenaran objektif? Tidak ada dong. Yang ada kebenaran interpretatif per orang. Mudah-mudahan diterima Allah. Kita ini hidup ini posisinya mudah-mudahan, tidak ada yang nggak mudah-mudahan. Nggak ada kepastian Anda masuk surga atau neraka, nggak ada kepastian. Gitu. Jadi gini maksud saya, justru ketika ngerti artinya, interpretasi itu, sorry kalau aku salah, interpretasi itu justru ada kemungkinan untuk keliru ya. Contohnya begitu tadi saya dengar kelompok mereka ya, I am saying, I am, terus dia salatullah, ya kan? Terus, tapi begitu coba, ini akan melahirkan keputusan hukum di saya. Kalau saya pengacara, kalau saya engineer, keputusan dari saya nggak tahu, tapi badan saya sendiri yang apa nggak gitu ya? Jadi nggak. Iya, Jo, tidak salah sama sekali Anda. Tapi Anda jangan menganggap bahwa itu yang mesti benar, yang lainnya salah. Itu bisa benar, dan Allah memberi petunjuk melalui yang Dia mau. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Kamu tidak bisa memberi petunjuk atau menyalurkan arus tadi seperti yang kamu kehendaki, meskipun kepada orang yang kamu cintai. Allah yang menyalurkan arus itu, hidayah itu semau-mau Dia. Kepada Sujiwo Tejo, jangan lewat arti kata. Saya sudah baca dulu. Di Lauhil Mahfuz itu ada. Bisa. Terus malaikat ngene, seret. Ini Jiwo Tejo hati-hati. Iya. Ojo anggo arti kata. Hindarkan arti. Gitu. Tapi kalau Muzammili ini harus fikih ya. Nah, itu semua ada catatan kaki di Lauhil Mahfuz. Saya pernah baca dalam mimpi saya. Jadi benar, Jo, dan saya senang dengan pendekatan Anda, saya senang. Makanya saya tuh sering nyun sewulah. Ini kiroah kok Quran disuruh taat sama lagunya dia. Quran disuruh taat sama hebatnya suara dia. Dia tidak taat kepada rasa dia terhadap Quran. Gitu. Panjang pendeknya bisa hitung tadi ya. Karena aku sampean Seneni 2 tahun yang lalu aku sampean Seneni kan. Orang nah itu aku hitung sekarang ya. Itu panjang pendeknya bener itu. Enggak, bukan dia. Yang saya kritik bukan Anda. Orang kalau kurang percaya diri selalu defensif lah. Saya enggak ngeritik dia. Gini loh. Aku 2 tahun yang lalu aku ngaji ngawur. Memang ngawur. Sebenarnya aku dikritik sama Cak Nun. Ya tapi apanya itu sebenarnya saya sudah rekonfirmasi bahwa nek Sujiwo Tejo sing ngaji dawa ndeke gak usah dipersoalkan. Enggak ada masalah. Saya sudah konfirmasi Pak. Sama dengan Bilal itu kan diperintah, ayo Bilal panggil untuk sholat. Terus Bilal ngarang Allahu Akbar ya. Terus Allahu Akbar lagi, terus Assalamualaikum seterusnya, terus Hayya 'alas shalah. Itu karangan Bilal, ditandatangani oke, you are right, fine, gitu ya. Oke, ya. Itu Bilal juga tidak fasih. Aku fasih gitu. Kan kita tak didono teman gak fasihmu kapok lho. Tapi cendek dawane tak hitung ya. Aku sampean mbok seneni dhisik tak lebon atiku. Ya. Saiki jelas ya pengakuannya ya. Sing nyeneni ku muridnya apa gurune? Oke. Saya sedang menjelaskan kepada teman-teman gini loh. Itu Bilal sendiri tidak fasih, dia tidak bisa mengucapkan shin karena dalam Arab ada 4 S. Makanya transliterasi dari Arab ke Inggris, insya Allah itu pakai SH, ya karena shine ya. Tapi oke, kalau memang shin itu pakai SH, saya tanya kalau short pakai apa? Ternyata pakai S biasa. Terus sin S biasa, nggak konsisten. Maka kita pakai transliterasi Indonesia. Kalau short itu bunyinya S menuju H. Kalau shin itu S menuju Y. Kalau sa itu S tapi dikurangi, dikasih T. Sa, jadi berasal dari T, S sedikit, sa. Kan gitu. Jadi kalau Anda pakai transliterasi Arab Inggris itu tidak konsisten. Insya Allah. Sekarang kalau
Kalau Allahu Samad pakai apa? Sholat pakai apa? Loh, kalau SH adalah Shin, insya Allah. Sholat pakai apa? S. Ternyata pakai S biasa. Loh, nak Yasin S biasa. Loh ya apa Sin karo Sod kok podo? Jadi ndak lolos. Dia ngetren sakarmu lek-leken kan. Oh nggak bener kok, nggak konsisten kok. Gitu loh mas. Loh kalau mau konsisten kan sekarang ada yang ini, insya Allah itu hati-hati, itu namanya menciptakan Allah. Dia ndak lah. Itu kan insya'a Allah, apabila Allah menghendaki, kan gitu loh. Ya, kalau mau konsisten Jo, kon ngomong insya Allah itu butuh waktu panjang. Karena alif fathah ketemu hamzah itu 3 kali lipat. Jo, kon ketemu aku mben Jo, terus aku menjawab insya Allah. Ya apa? Belum kok. Wow ya. 3 kali lipat ya. Nah, insya Allah salah itu. Minimum insya Allah. Tapi ini ketemu hamzah fathahnya jadi insya Allah. Loh, karena Mbak Matar sifat ketemu ya insya Allah. Dah gendeng saudara itu. Makanya Tuhan tidak melihat bentukmu. Tuhan enggak pakai garisan, enggak pakai metronom, enggak pakai. Kalau enggak gendeng katanya jangan ngaku Nabi Muhammad ya. Gitu. Itu enggak ngerti kon sama sekali. Enggak, saya ini menegaskan bahwa saya senang dengan hidayah Allah, model nang awakmu iku aku seneng. Konteksnya ya. Dari nas itu ke fikih itu sumbernya itu berdasarkan arti ya. Atau boleh nggak berdasarkan yang menggelegak itu terus aku bikin fake, karena begitu aku mau menandatangani, mau menyuap orang, boleh kalau nggak disuap proyeknya nggak jalan, kalau nggak jalan berarti sekian ribu buruh nggak ini, terus aku tiba-tiba ingat Al-Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Rone kurang tua gitu. Oke Pak, ya Pak. Ala siratin mustaqim. Nah, enggak misalnya Al-Qur'an misalkan dari lagu itu ya. Dari getaran tiba-tiba oke, aku tanda tanganin. Itu apa itu? Gini, sumber fikih apa? Gini. Saya cerita Bilal tadi, kan Bilal kan enggak bisa asyhadu alla as biasa dia. Terus ada sahabat yang protes loh, Rasulullah dia enggak bener mengucapkan sini loh, kata Rasulullah. Kalau Bilal ngomong sin itu maksudnya shin. Angger Bilal ngomong sin maksudnya shin. Jadi terimalah shinnya itu karena maksudnya itu shin. Bahwa mulutnya kurang sempurna enggak masalah. Kalau ada orang Jogja ngomong ngainun itu maksudnya ainun. Gitu. Enggak masalah. Masuk Tuhan bakhil banget. Ini ngain enggak boleh masuk neraka ya. Enggak lah ya. Wah kok udit banget ini bang, cuman kelirusin sejati tadi itu saya tadi bilang roknya kurang panjang itu juga bukan soal VG, itu soal konsistensi bahwa kamu sudah mempelajari panjang pendek, maka saya kejar ke situ. Soal VG-nya nggak ada masalah. Oke, jadi mudah-mudahan jelas ya Pak Muzamil. Aku tetap ngotot gini loh, maksud saya orang itu ini baca Al-Quran terlalu berini arti gitu loh, padahal mungkin 50%. Jadi ketika ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ahalallahu lak tabtaghi maradhata aswajik wallahu ghafurur rahim. Itu artinya bukan yang tadi contoh itu yang struktur dan apa namanya konstruksinya ya. Enggak, karena kalau nggak dari estetikanya akibatnya kejebak kayak murid aku ini ya, begitu ngomong jihad kelihatannya berat loh. Kok tadi ayo jihad, padahal jihad mesti ringan karena kita cinta ya. Tadi sampean jihad perlu pengorbanan loh. Kalau orang cinta merasa berkorban.
Oke. Itu loh maksudku ya. Jadi Anda tolong catat, ini poin dari Mas Jiwo Tejo sangat bagus. Jadi sebenarnya nomor satu memang cinta. Jadi maka aplikasinya adalah estetika, keindahan. Karena Allah itu urusannya bilang sama mereka, kalau memang mereka cinta sama aku, ikut kan gitu kan? Ngikut Muhammad kalau memang sama Allah kan gitu. Jadi sebenarnya transaksinya sejak awal kalau disebut transaksi itu cinta. Maka output yang nomor satu yang primer adalah estetika seperti yang Tejo rasakan. Baru untuk orang yang tingkat software estetikanya rendah, baru pemaknaan, baru struktur, baru nanti mengikut yang anut group view gitu. Ya. Tejo ranking 1, cuman lebih lengkap kalau artinya juga diperhatikan, strukturnya juga diperhatikan, itu baru utuh ya, baru utuh. Tapi manusia tidak harus utuh, tidak harus. Kayak ini kita gak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengobati penyakit hati dengan Al-Quran. Tandur adalah kata untuk menyebut para petani ketika mulai menanam bibit padinya di sawah. Tandur seringkali dikerjakan khusus para petani perempuan, berjajar membentuk barisan, membungkuk, dan berjalan mundur sambil menancapkan batang padi di lumpur sawah. Sehingga mutlak butuh kehati-hatian dan presisi, baik untuk lurusnya tanaman dan terjaganya tubuh setiap melangkah. Orang-orang di perdesaan menemukan musim tandur berarti musim kedamaian, musim harapan dan tanam keyakinan bahwa sebentar lagi akan mengalami masa-masa sulit, paceklik, atau musim merawat dan menyiangi tanaman. Dan kemudian merasakan kebahagiaan yaitu ketika sudah masuk musim panen. Musim tandur selalu diiringi suasana sejuk dan curah hujan yang dianggap cukup. Orang desa selalu berpegang teguh pada prinsip apa yang ditanam, itulah yang akan diunduh. Menanam dalam peribahasa Arab dikenal dengan sebutan zaro. Man zaro'a hashoda, barang siapa menanam pasti mengetam. Tandur bukan sebatas menanam. Tandur sebagai sikap dan kesiapan memanen adalah proses yang mesti punya keseriusan sejak dari kemampuan membaca musim, mengolah tanah, menyeimbangkan air, dan memilih bibit, merawat dengan kesungguhan dan keuletan hidup yang hanya dimiliki para petani, serta perencanaan yang matang untuk mendapatkan panen maksimal. Karena unsur tandur yang begitu kompleks, para petani wajib memiliki jiwa membersamai. Tandur bukan mengeksploitasi tanah, melainkan sebagai upaya memandang dengan penglihatan yang mendalam. Kata tandur dalam vokabuler bahasa Arab juga dikenal dengan arti memandang sesuatu dengan pemikiran mendalam, bukan parsial, apalagi sebatas wadak. Kalimat unzur ma qola wala tanzur man qola menemukan relevansinya dalam kehidupan masyarakat desa. Lihatlah perkataannya, jangan lihat yang mengatakan. Dipakai sebagai tema ma'iyah dusun Ambengan untuk mempelajari hakikat tandur orang-orang desa, menanam segala bentuk kebajikan, kebaikan dan kemanfaatan, dan bahkan tak pernah melihat yang ditanam sebagai puncak kebaikan setiap pribadi, mesti melekat pada jiwa serta menjadi kesadaran orang-orang ma'iyah. Pada masyarakat desa, dikenal esensi hanya orang-orang tandur yang mampu mendapatkan kemuliaan hidup. Sebab, keberuntungan mesti dilalui dengan proses menanam,
hati-hati berjalan pelan agar mendapat konklusi yang benar. Ada istilah Al-Quran tentang kata keberuntungan atau al-falah, di mana berasal dari kata membelah. Membelah tanah adalah proses penting yang harus dilakukan petani sebelum tandur. Maka tak mengherankan bahasa Arab petani adalah falahun. Mengapa banyak ayat Al-Quran mencontohkan keberuntungan dengan istilah petani atau dunia pertanian? Beruntungnya, petani ketika menanam suatu bulir padi, kemudian mampu menghasilkan beratus-ratus biji gabah. Manusia jika meminjam kearifan masyarakat desa adalah orang yang hanya menanam. Kita juga sejatinya hanya sebatas menanam, baik tandur kebaikan, kebajikan, maupun ada juga yang terjebak dalam laku menanam berbagai benih keburukan. Dalam Hasanah Ilmu Ma'iyah, MH Ainun Najib menandaskan dengan kalimat kunci, kewajiban manusia adalah menanam, sedangkan panennya pasrahkan sepenuhnya kepada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit sekali manusia yang sadar diri sedang melakukan tandur. Akan tetapi, rumus kehidupan dalam ajaran Islam sudah jelas. Manusia menanam jauh lebih mulia daripada orang yang berpangku tangan dan hanya menerima panen dari tanamannya orang lain. Karena pentingnya menanam, sampai-sampai Rasulullah menyuruh umatnya tetap menanam meskipun kiamat sudah dekat. Jika datang hari kiamat dan di tangan salah seorang kalian ada fasilah, bibit kurma, maka tanamlah. Tidak berlebihan ketika majelis rutin digelar di tengah desa ini, berusaha mendedah makna tandur sebagai kebersamaan untuk mencari berbagai buah-buah kebaikan, kebajikan, dan terus memproduksi amal ibadah yang bernilai bagi kemanusiaan. Mari melingkar dan berkumpul, ngaji bersama Majelis Ma'iyah. Kewajiban manusia adalah menanam, sedangkan panennya pasrahkan sepenuhnya kepada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.